Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kelas desain grafis ke part 2, yaitu kita akan membahas tentang logo ya. Ini ada beberapa pengetahuan sedikit yang Bapak akan sharing kepada kalian. Jadi silakan amati dan perhatikan baik-baik ya. Karena ada beberapa jenis logo yang mungkin kalian belum tahu. Bahkan ini kok kayak sama ya, tapi kok beda jenisnya gitu ya. Oke, langsung aja ke pengertian ya. Dari logo adalah lambang atau simbol khusus yang mewakili suatu perusahaan atau organisasi ya. Jadi lambang khusus ya, artinya jadi perwakilan dari suatu brand ya. Brandnya itu apa aja sih ya, mau makanan, mau tentang apapun itu. Sebuah logo bisa berupa nama, lambang, atau elemen grafis lain yang ditampilkan secara visual. Nah, sebuah logo diciptakan sebagai identitas agar unik dan mudah dibedakan dengan perusahaan kompetitor atau pesaing lainnya, ya, agar menjadi apa ya namanya, ciri khas ya, ciri khas perusahaan tertentu bahwa logo ini untuk perusahaan ini, gitu ya. Nah, logo itu ada dua tipe ya. Yang pertama logo tipe, yang kedua logogram. Jenis ya sebutnya ya. Logo ada satu logo tipe, dua logogram. Logo tipe ini merupakan logo yang menggunakan wordmark atau kata yang di dalamnya mengandung unsur tipografi. Oke, yang kedua logogram merupakan logo yang menggunakan icon berupa ilustrasi atau inisial. Ya, jadi bisa dibedakan ya, ada dua. Kalau logo tipe itu logo ini menggunakan utamanya itu dengan tipografi atau huruf ya, unsur tipografinya aja yang ditampilkan. Seperti apa contohnya? Kalau tipografi aja, contohnya Coca-Cola ya. Itu dari nama Coca-Cola itu unsur dari tipografi aja yang dimunculkan. Terus yang kedua ada logogram. Logogram merupakan logo icon, menggunakan icon berupa ilustrasi atau inisial. Bisa icon atau inisial. Kalau icon contohnya dari handphone yang terkenal di dunia, yaitu apa? iPhone ya contohnya. Itu icon banget berupa apel yang ada gigitannya ya, gigitannya itu sebuah icon. Atau ilustrasi atau inisial. Inisial seperti apa? Contohnya dari huruf tipografi juga bisa dari F ya, Facebook dari F gitu. Atau berupa ilustrasi, contohnya seperti Instagram. Itu logonya berupa bentuk foto ya, dengan paduan warna. Tuh ya. Nah, lanjut ke macam-macam logo. Itu ada beberapa logo ya yang harus kalian tahu juga. Yang pertama ada wordmark, yang kedua pictorial mark, yang ketiga abstract mark, yang seterusnya letter form, terus emblem, dan terakhir karakter atau maskot ya. Mungkin kalian juga sudah tahu ya apa dengan macam-macam logo seperti ini. Kita Bapak kasih tahu pengertiannya. Yang pertama wordmark ya, logo yang terdiri dari susunan huruf di mana nama perusahaan seluruhnya digunakan dalam logo. Kayak ini contohnya. Oke. Jadi logo yang terdiri dari susunan huruf di mana nama perusahaan seluruhnya digunakan dalam logo. Nah, jadi nama perusahaan tersebut itu memang dicantumkan ya, dicantumkan dalam logo tersebut ya. Seperti ada Sharp gitu ya. Tidak ada istilah atau inisial tersebut. Jadi nama perusahaannya disebutin semua. Atau ini L'Oreal ya. Terus eBay ya. Jadi coba lihat deh, dari sebuah logo itu
mempunyai ciri khas khusus ya, dari warna, dari jenis tipografi ya, lihat, dari tebal tipisnya atau boldnya ya, dari karakter tipografinya, coba lihat. Ini beda-beda dan ini disesuaikan dengan si perusahaan ini mau jalannya kemana ya. Kalau seperti ini nih, kalau seperti apa ya, ini FeedX gitu ya, ini kan semacam logo tentang perusahaan jasa pengiriman ya kan. Nah, ini ada jenis apa, nah ada jenis ada panah, tanda panah ya, ini melambangkan seperti kecepatan gitu ya. Nah, seperti ada Logitech di sini ya, ini melambangkan jenis logo yang mengutamakan tentang teknologi itu ya. Yes, macam itulah ya. Terus yang kedua ada pictorial mark ya. Logo hanya berbentuk sebuah gambar atau bentuk yang mudah dikenali atau simple. Ini beda sekali dengan wordmark ya. Kalau pictorial mark ini mengutamakan banget pada bentuk atau mungkin inisial, bukan inisial sih, bentuk sih ya, bentuk apapun yang menjadi karakter utama dia pada sebuah logo. Nah, seperti ini ada logo apa ini? Ada logo Nike ya. Apalagi di sini ada Twitter ya dengan burungnya. Ada Domino, Starbucks ya, Pepsi. Nah, pengenalan logo seperti ini sebenarnya orang atau sebuah perusahaan tersebut tidak menjelaskan pada sebuah logo ya saat orang belum kenal. Taunya saat kita aja seperti ini nih, kita kayaknya udah kenal, udah tahu banget bahwa ini itu adalah Nike ya. Kita udah tahu bahwa ini Nike itu bidangnya di mana, di sport gitu ya. Kita udah tahu meskipun si perusahaan tersebut tidak menjelaskan tentang logo tersebut, atau kalian main ke mall ya, ke tempat pembelian sepatu, itu tidak penjelasan bahwa ini namanya Nike gitu ya. Ini secara nggak langsung kita udah tahu ya. Terus di Apple juga, ini secara nggak langsung kita udah tahu bahwa ini Apple gitu. Nah, ini kekuatan sebuah brand ya, kekuatan sebuah logo yang kayak menghipnotis kita bahwa harus membeli brand tersebut gitu. Selanjutnya adalah ada abstract mark ya. Nah, ini pemahaman bentuk abstrak yang ditempelkan mempunyai nilai atau arti estetis dapat dipahami oleh perusahaan itu sendiri. Nah, biasanya di dalam logo ini ada beberapa nilai estetis yang memang dari perusahaan itu sendiri yang tahu ya. Ada sebuah rahasia gitu ya. Ada bentuk-bentuk yang tidak normal dan hanya perusahaan tersebut yang mengetahuinya gitu ya. Nah, seperti ini apa ya pengertiannya, ini bentuknya seperti apa gitu ya. Ada sesuatu yang dirahasiakan di perusahaan tersebut. Lanjut ada letter form, logo yang berbentuk inisial dari nama perusahaan itu sendiri. Nah, ini inisial yang ditampilkan pada logonya ya, seperti ini yang Bapak bilang dari awal, Facebook ya dari F aja, ada Adobe dari A aja gitu kan ya, ada Unilever dari huruf U saja, tapi dalam U ini ada beberapa tampilan icon di dalamnya seperti ada burung, matahari, tanaman ya. Ini matahari juga, terus kayak menampilkan apa sih yang tujuan dari si perusahaan Unilever ini, di bidang mana yang dia tampilkan gitu ya. Nah, lanjut ada emblem ya, logo yang diselimuti oleh elemen bergambar atau bentuk nama ya. Nah, di sini
Jadi memang emblem ini ditampilkan ke bentuk-bentuk gambar ya. Nah, contohnya ini dengan bantuan ilustrasi hewani ya. Ini singa gitu kan, ada Lamborghini dengan dengan bantengnya ya. Itu mengisyaratkan atau Lamborghini ini lebih bagaimana gitu ya. Nah, ini emblem. Oke ya. Ini bentuknya lebih muncul ke 3D gitu ya. Jadi enggak dua dimensi banget, ada tambahan bayangan gitu ya di dalam logonya. Terus selanjutnya adalah karakter atau maskot. Logo ini memunculkan karakter atau tokoh menjadi sebuah gagasan atau konsep logo ya. Nah, kalau ini bedanya, kalau karakter dengan maskot ini menampilkan sebuah logo yang mengutamakan pada sebuah event tertentu ya. Contohnya di Asian Games ya pada 2018 ya, dengan menampilkan jenis di Jakarta, Palembang ya, dengan ada burung apa namanya ya. Nah, terus beberapa juga ya yang ditampilkan mewakili dari logo itu dengan maskot gitu ya. Nah, ini ada contoh penjelasan dari logo ya, dari logo Telkom University. Seperti ada tampilan bentuk ini itu dengan perisai atau tameng. Warna atau bentuknya seperti ini mewakili profil alma mater Telkom University ya. Terus simple dan modern. Nah, kaligrafi dengan alfaz ya. Nah, terus bentuk keseluruhannya seperti kelopak bunga yang melambangkan keindahan, inspirasi dan kreativitas gitu ya. Ini sedikit ya untuk tentang cara bagaimana menjelaskan logo. Ada juga Bapak jelaskan juga dari logo TVRI. Nah, logo ini logo yang legend banget ya, sekarang sudah pembaruan. Contoh ya, ini contoh logo yang terbaru seperti ini ya. Dan lingkarannya ya menjadi disebutkan konten positif relevan di TVRI yang menghubungkan masyarakat Indonesia dengan dunia gitu ya. RI ini melambangkan kesatuan gitu ya, rakyat Indonesia gitu ya. Nah, antara TV dan lingkaran ini menyatu, artinya media bersatu bangsa kayak gitu ya. Ada juga nih contoh-contoh perubahan logo TVRI masa ke masa. Jadi logo itu ada kalanya berubah ya dari tahun ke tahun karena untuk memperbaharui atau mempererat lagi si penonton atau audiens ya. Seperti ini dari TVRI dari tahun 1062 sampai 1971 seperti ini ya, sampai sekarang TVRI seperti ini. Mungkin dari sini mana yang kalian sukai TVRI-nya ya. Ini ada beberapa contoh ya bahwa logo itu ada perubahan, ada perkembangan gitu sesuai dengan zaman. Tapi ada juga logo yang nggak berubah dari pertama sampai sekarang, itu nggak berubah ya. Itu gimana dari perusahaan tersebut sih? Apakah masih bagus atau masih gimana gitu ya? Nah, ini ada tugas buat kalian untuk kelompok ya. Saya akan coba tugas barunya dengan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silahkan kalian bahas ini semua ya. Nanti untuk pembagian saya disebutkan di kolom tugas ya. Nah, silahkan kalian deskripsikan sejarahnya, bentuknya, warna, tipografi, keunikan ya. Terus kalian bikin sebuah PowerPoint-nya lah ya. PowerPoint-nya, dan kalian silahkan dipresentasikan ya, bentuknya mau kayak gimana ya. Nanti mungkin minggu depan itu 2 kelompok yang akan tampil, 2 minggu depan lagi 2 kelompok gitu ya. Nanti untuk kelompok nanti saya yang ngatur gitu ya. Oke, gitu aja. Sekian kali ini. Maaf saya buru-buru karena waktunya 15 menit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.